makan makanan yang jangan yang junk food, fast food gitu kan anak remaja sekarang suka kali gitu bahkan. Gimana cara kalian untuk mengatasi itu, gimana caranya? Apa yang akan buat selaku Duta Genre Aceh nih? Gitu. Oke, untuk itu Apa sih, kenapa sih mau jadi Duta Genre seperti itu? Kawan-kawan yang selanjutnya ya, kan ini setahun sekali ya? iya betul. Ya kan? Gimana? Oke, mungkin dari Lady sendiri Ya, Bang. Iya, stunting. khususnya bener meriah nih Bang. Oke. Bener meriah tempat Lady itu tinggi kasus stuntingnya. Nah inilah yang harus kita cegah. Untuk stunting sendiri itu mungkin perhatiannya lebih ke remaja. Nah, jadi ini hadir dua duta kita yang baru kemarin malam ya terpilih ya. Yang satu yang namanya Muhammad Zaki Akram dari Fakultas Hukum. Beliau sebelumnya adalah PR Al Munawarah Man Abdiah, dan juga di satu lagi ini ada Lady Sucia Priya dari Benar Meriah. Beliau ini dari Fakultas Kedokteran Abdullah Tama. Jadi ini kakak-kakak kita kedokteran kita nih, dan juga alumni Lab School. Nah, ini Lab School ya. Lab School angkatan berapa? Angkatan 20. Angkatan 20. Ini kawan-kawan angkatan 20 dari Deksa Makmur Benar Meriah, itu untuk desa binaannya ya, atau desa mewakili PR-nya ya, untuk Forum Genre. Jadi ini kira-kira untuk Forum Genre ini nih, yang Zaki gimana nih untuk penjelasan ke masyarakat dan kawan-kawan kita ke depannya gimana tentang stunting ini? Gimana Zaki, kami silahkan. Baik. Sebelumnya mungkin saya jelaskan sedikit tentang stunting Bang ya. Stunting itu kan adalah kondisi gagal pertumbuhan dan gagal perkembangan pada anak akibat kekurangan yang gizi seimbang yang terutama itu pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan ini terhitung sejak kapan sih? Nah, 1000 hari pertama kehidupan ini bukan terhitung sejak anak itu dilahirkan nih Bang. Tetapi 1000 hari pertama kelahiran itu terhitung semenjak masa konsepsi si anak, yaitu masa pertemuan sel telur dan juga sperma dari si orang anak tersebut. Nah, jadi sejak itu kok nutrisi si ibu, asupan gizi si ibu sejak masa kehamilan itu sudah harus diperhatikan seperti itu Bang. Nah, jadi sejak dari itu sampai nanti si anak melalui tahap ASI ya, dan nanti setelah 6 bulan melalui tahap empasi, makanan pendamping ASI. Nah, itu harus diperhatikan supaya nantinya tahap-tahap tersebut terlaksanakan dengan optimal dan kita menghindari yang namanya stunting gitu. Oke, jadi Lady ada sampaikan sedikit mungkin tentang stunting ini gimana pada kaum perempuan nih khususnya. Oke Bang, jadi ngomongin stunting nih yang lagi marak-maraknya di Indonesia. Ya. Apalagi Depannya lagi. apalagi stunting ini memang lagi marak-maraknya Bang. Dan Aceh jadi Dan khusus Aceh, ini. iya stunting. khususnya bener meriah nih Bang. Oke. Bener meriah tempat Lady itu tinggi kasus stuntingnya. Nah inilah yang harus kita cegah. Untuk stunting sendiri itu mungkin perhatiannya lebih ke remaja putri Bang. Meskipun remaja putra juga harus ada preventif gitu. Ya. Untuk wanita sendiri itu kita harus berikan tablet tambah darah karena cenderung kena nanti anemia akibat ada siklus menstruasi tiap bulannya pada wanita. Jadi itu salah satu upaya juga untuk mencegah kondisi stunting nanti pada anak gitu Bang. Kemudian ya seperti yang Zaki sebutkan tadi, kita menjaga nutrisi dari remaja gitu Bang. Makan makanan yang jangan yang junk food, fast food gitu kan anak remaja sekarang suka kali gitu bahkan. Gimana cara kalian untuk mengatasi itu, gimana caranya? Apa yang akan buat selaku Duta Genre Aceh nih? Gitu. Oke, untuk itu kami ada sih buat di sosial media gitu Bang, untuk kayak infografis, kemudian kami ngomong gitu Bang secara menarik, apa sih itu stunting, gimana cara pencegahannya gitu. Kemudian ke teman-teman terdekat kami udah pastinya harus kami edukasi gitu Bang. Tapi dengan rileks, santai gitu Bang, biar masuk gitu ke mereka gimana. Ini soal kawan-kawan stunting. pengen tahu nih yang udah kalian lakukan sebelum-sebelumnya, kakak-kakak letting kalian lakukan di genre ini apa ya untuk masyarakat? Nah, mungkin Zaki Bang ya. Ya. Beberapa waktu yang lalu Forum Genre Aceh itu telah melaksanakan semacam workshop gitu untuk mengedukasi beberapa teman-teman perwakilan dari kabupaten kota yang ada di Aceh mengenai bagaimana cara pencegahan stunting melalui nama program itu Ini Genting. Ini Genting. Nah, singkatan dari implementasi nyata genre cegah stunting. Oke. Nah, jadi di program itu, di kegiatan itu kita laksanakan bagaimana penerapan pola hidup yang sehat sesuai dengan 4 pilar gizi seimbang. Ya, 4 pilarnya apa aja tuh biar tahu kawan-kawan? Nah, 4 pilarnya itu yang pertama itu adalah makan makanan yang beragam, teman-teman. Dan yang kedua itu adalah menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat. Yang ketiga melakukan aktivitas fisik minimal 30 hari dalam sehari. Dan yang terakhir adalah memantau berat badan dan terus mencek secara berkala gitu berat badan kita dan menimbangnya selalu gitu Bang.
yang ingin kalian tanyakan lagi misalnya ke depannya nih kan kita stunting masih perlu apa sih yang harus diberikan oleh pemerintah itu sendiri untuk mencegah stunting ini biar terus minimalisir ya sampai menjadi angka-angka yang menambah untuk kedepannya. Apa sih harapan kalian untuk kedepannya yang kalian buat kayak gitu? Harapannya kalau untuk pemerintah sendiri ya Karena kan genre ini kita ketahui kan kerjasama dengan BKPN kan? benar-benar. Nah, itu gimana tuh kedepannya? Ya mungkin kalau kita spoiler sedikit aja Bang ya. Kalau kita di BKPN mungkin kita nggak menyediakan penanggulan, tetapi kita melakukan upaya-upaya preventif untuk pencegahan stunting sendiri. Nah, untuk pemerintah sendiri yang kami harapkan adalah jangan bosan-bosannya untuk memfasilitasi anak muda, untuk memfasilitasi kita selaku remaja untuk menyuarakan, untuk mengkampanyekan aksi-aksi dalam pencegahan stunting ini. Dan untuk remaja sendiri ya, jangan lupa teman-teman semua untuk dipraktekkan apa yang telah menjadi kewajiban kita untuk mencegah stunting, karena stunting itu merupakan satu hal yang sangat sakral gitu Bang untuk masa depan. Apalagi sekarang ini kan Indonesia mau masuk ke generasi emas ya di tahun 2045 nanti puncaknya. Jadi dari sekarang itu teman-teman upaya kita untuk mencegah stunting itu harus sudah bisa diterapkan dari sekarang. Mungkin itu sih Bang. Oke, menarik nih Iya, kawan-kawan semua. Dan ingin tanya sih, sebenarnya sih kenapa sih Zaki dan Lady mau jadi duta genre itu kenapa? Kan banyak duta lainnya nih, kenapa duta genre? Apa bentuk loncatan nih kan kawan-kawan pemula ingin ke depannya generasi ke depan pengen tahu kan nanti apa sih kenapa sih mau jadi duta genre seperti itu kawan-kawan yang selanjutnya kan ini setahun sekali ya? Iya, betul. Ya kan? Gimana? Oke, mungkin dari Lady sendiri Ya, Bang. dari perempuan dulu ya. Oke, kawan-kawan kenapa perempuan. duta genre? Karena genre itu kan generasi berencana. Lady termasuk di angka generasi berencana itu, Bang. Jadi menurut BKKBN, remaja itu dari usia 10 hingga 24 tahun. Oke. Jadi kan Lady masih termasuk remaja gitu, Ya. Bang. Jadi sangat cocok lah salah satu wadah untuk menebarkan atau mensosialisasikan tentang kesehatan, terutama stunting tadi, Bang, itu sangat cocok wadahnya di duta genre ini, Bang, gitu. Hal lain yang mungkin yang apa yang kira-kira Lady udah dapatkan di kedepannya, apakah ingin jadi untuk satu jalan karir? Jadi kawan-kawannya ingin tahu nih, apa selesai kegiatan nih selesai atau gimana? Karena kan setahun, ya kan? Ya meskipun kami setahun mengabdi Bang, tapi kami selamanya menginspirasi Ya, gitu itu ada Bang. tagline-nya emang tuh. Ya, selamanya menginspirasi remaja-remaja yang ada di Indonesia gitu Bang, untuk tetap semangat berkarir, semangat berprestasi dan Siap. aktif terus gitu Bang. Dari Zaki. Kalau Zaki sendiri itu karena Zaki kenal sama genre itu pas masa di SMA ya Bang ya. Man Itu Abdia ya? Iya, itu pas Zaki kenal Man apa? PR. Man Aceh Baradaya. Man Aceh Barat. Iya. Oke. Nah, di situ kan kita ada bentuk PR tuh, dan Zaki kebetulan juga di-invite sama beberapa kakak-kakak Latin Zaki dan diperkenalkan nih tentang program genre. Nah, setelah Zaki tanya-tanya ke kakak-kakak tingkat itu dan Zaki searching sendiri tentang apa sih genre, dan ternyata Zaki menemukan diri Zaki di situ gitu loh. Kayak ini loh yang sebenarnya aku butuhin gitu. Karena genre ini kan bukan cuman tentang apa yang kita butuhkan, tetapi tentang apa sih yang harus kita hindari selaku remaja, apa yang harus kita persiapkan untuk masa depan remaja. Jadi di sini tuh Zaki merasa kayak menemukan jati diri Zaki. Dan kalau boleh jujur, Zaki tahun sebelumnya Zaki juga daftar duta genre tapi gagal nih Bang. Oh. Di tahun kedua Zaki baru lulus tembusnya. Jadi Gagal memang tahun kedua di dan kedua itu gagal di tahap wawancara. wawancara bawah kali ya dasar ya. Enggak, itu Nggak, udah nggak, tahap terakhirnya tuh terakhir. Bang. Oh, terakhir. Iya. Oh. Nah, jadi kayak segitu pengennya gitu loh untuk bisa bergabung bersama teman-teman forum genre, dan apalagi lihat aktivitas dari teman-teman genre sendiri tuh udah keren banget sih Bang. Jadi kayak mereka tuh aktif dan menyuarakan suara remaja gitu ya. Dan ya makanya Zaki kayak pengen banget, dan alhamdulillah sekarang terwujud bisa bergabung bersama forum genre. Oke. Tagline genre apa sih? Ada tagline ya? Tagline genre ya mungkin kita ada punya salam genre ya. Oke, salam yang genre. karena tuh yang artinya tuh kan salam itu gini nih. Ya. Nah, itu artinya tuh untuk mengenalkan 3 hal, Bang. Oke. Yang pertama adalah say no to drugs ya untuk Oke. nafsa, ada say no to Seks. sex before marriage atau menikah berhubungan di luar nikah. Oke, siap. Dan yang ketiga adalah untuk tidak menikah pada usia dini. Usia dini. Oke. Iya. Jadi ada lambangnya nih ya, kawan-kawan. Iya, Say benar. no. Genre ya. Benar. Oke, siap. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan selanjutnya ini kedepannya nih harapannya untuk putra-putri Aceh, khususnya kalian dari daerah nih kan, hadir di sebagai ibu kota, Banda Aceh ibu kota. Apa sih harapan kalian untuk anak muda kita ke depan, khususnya nanti ke depan? Gimana harapan kalian? Baik, mungkin dari Lady Bang, semoga apa yang kami sosialisasikan, apa yang kami edukasikan itu dapat diimplementasikan oleh remaja-remaja, dan sedikit kurangnya
mereka bisa melakukan aksi nyata dalam pencegahan stunting ataupun hal-hal lain terkait remaja gitu Bang. Karena remaja kan masa depannya bangsa Indonesia Bang. Kalau bangsa kita itu maju dilihat dari remaja juga, dilihat dari generasinya juga gitu Bang. Harapannya implementasinya adalah gitu Bang dari remaja gitu. Dari apa yang kami sosialisasikan nantinya. Oke, siap. Zaki, Ya, harapannya nih kalau- dari Abdia menyuarakan untuk kawan-kawan kita di Provinsi Aceh. Mungkin Zaki dari lingkungan sekitar Zaki dulu kali Bang ya. Yang harapan Zaki itu besar terletak di desa Zaki sendiri, yaitu Desa? di Desa Ladang, Kecamatan Susoh Bang, Oke, Kabupaten Aceh kawan-kawan Baradaya. Susoh yang lupa. Ya, kan? nah karena di desa Zaki itu masih jarang sekali ada teman-teman yang mau melanjutkan pendidikan Oke, di jadi perguruan tinggi, angka lebih pendidikan tinggi. ya. Iya, gitu loh Kak. Bukan cuman karena keterbatasan ekonomi nih Bang. Yang Zaki lihat di sana juga banyak kok teman-teman yang memang keluarganya tuh latar belakangnya memang mampu gitu dan mampu untuk menyalurkan anaknya tinggi-tinggi, tapi memang anaknya sendiri yang tidak mau. Dan bahkan di sana di desa Zaki, di angkatan Zaki sendiri cuma 2 nih Bang yang bisa berhasil tembus ke universitas di tingkat perguruan tinggi. Berapa satu letting itu berapa orang? Satu lighting kami itu saya sampai 20 orang kayaknya di desa itu ya. Oke, Sekitar oke. 20 orang dan kayaknya itu pasti kayak 10% ya. Kalau kita persentasekan gitu. Ya. Dan itu kayak masih sedikit sekali ya. Yang orang yang enggak tuh kemana? Orang yang enggak tuh biasanya mereka langsung bekerja. Oh, bekerja. Karena Oke. kebetulan desa Zaki itu sangat strategis Bang. 5 menit dekat dengan sawah dan 5 menit lagi itu kami ke pantai. kota. Oh, Memang oke. kayak deket kayak mereka itu kayak alasannya karena udah megang duit gitu loh. Ya. Nah, jadi sekali megang duit ya kayak ngapain sih capek-capek belajar nih, aku tuh udah bisa ngasilin duit sendiri gitu. Nah, jadi seperti itu mungkin Bang ya. Jadi harapannya dengan adanya Forum Genre Aceh ini yang menyuarakan hal tersebut dan memberikan inspirasi-inspirasi pada mereka, semoga mereka juga mampu untuk terinspirasi untuk terus mengejar cita-cita mereka yang lebih tinggi, tidak hanya terbatas untuk mencari duit saja, tidak mencari kemampuan ekonomi saja, tapi juga untuk mengejar cita-cita yang lebih tinggi seperti Oke. itu. Ini kita bilang terakhir lah segmen ke apa sih cita-cita Zaki ini hukum nih? Apa sih cita-cita yang mau jadi apa sih ke depannya nanti? Kami boleh tahu. Oke, kalau Zaki sendiri itu Selaku suara dari Putra Abdia ini ya. Apa ya, kira-kira? kalau saya sendiri mungkin emang agak tinggi Bang ya, tapi nggak ada Apa-apa kan, hal yang nggak tinggi-tinggi mungkin harus ya. bagus. Ya, benar. Ya kan? Kalau Zaki itu cita-citanya kalau karena sesuai dengan jurusan juga, Ya. saya pengen jadi diplomat gitu Bang. Oke, diplomat. Iya. Mm-mm. Kita doain ya rekamannya mudah-mudahan Amin. sukses. Jangan lupa Sago dipanggil ya gitu kan. Ya, siap. Intinya udah partner untuk kedepannya. Insya Diplomat Allah. rencana didengar di mana? Dengarannya misalkan ada negara tujuan. Kalau saya sendiri tuh lebih ke Eropa pengen Oke, Eropa. salah satu negara di Eropa lah. Siap. Pengennya. Alasannya karena ingin Alasannya karena saya suka dengan budaya yang ada di sana seperti itu Bang. Dan suasananya tuh saya kayak dari dulu pengen idam-idamkan sekali gitu loh. dan tak lupa Zaki akan bawa budaya Aceh juga ke sana Ya, pastinya. pastinya. Kan, suara Aceh dan suara Indonesia seperti itu Insya ya. Allah. Dan juga nih sebagai lady juga ketahui kedokteran kan apa sih pengennya nanti habis kedokteran umum maksudnya spesialis apa seperti itu. Atau mau jadi apa selanjutnya? Gitu. Oke, dari Lady sendiri mungkin Lady pengen ambil beasiswa untuk spesialis soalnya, Ya. terutama di spesialis obgyn, obstetri dan ginekologi. Objin Itu- berarti ya. Ya, tentang wanita kehamilan Ya. seperti itu. Nah, setelah itu mungkin bekerja untuk daerah dulu, Bang. Setelah di daerah nanti mengabdi, kemudian mungkin bisa ke provinsi dan mungkin bisa ke pusat atau nasional gitu, Bang. Dan untuk kedepannya mungkin lanjut lagi terus, Bang, lanjut mungkin kuliah lagi pendidikan, ambil S2-nya mungkin, S3 gitu. Kita belum tahu lah kedepannya nanti lah. Siap. Nih terakhir nih juga harapannya dari suara-suara perempuan khususnya Bener Meriah apa untuk Provinsi Aceh kita tercinta ini? Oke, dari Lady mungkin wakilin teman-teman yang di Benar Meriah nih. Ya. Tetap semangat meraih cita-cita, mengejar impian. Karena jangan patah semangat walaupun kita dari daerah. Karena anak daerah juga bisa berprestasi bahkan sampai tingkat nasional, bahkan kancah internasional gitu. Selalu menjadi inspirasi, tetap menginspirasi dan tetap berprestasi saja sih. Yang introvert yang orang tua masih melarang oleh aktivitas tuh gimana? Mungkin ada harapannya jadi poti semangat nih yang terakhir kita nih. Apa? Untuk yang mungkin Kawan-kawan. ada Ya. kendala dibatasi oleh orang tua. Karena kan perempuan karena sulit bergerak deh masih. Iya, mungkin terbatas. bisa kita bisa beritahu dengan baik terlebih dahulu apa manfaat dari kita ikut sebuah kegiatan atau
bahkan pendidikan gitu. Kita bisa beritahu pada orang tua kita secara lembut, kemudian meyakinkan orang tua kita, kemudian melihat contoh tuh teman-teman kita yang udah berprestasi karena mengikuti sebuah kegiatan, lomba, bahkan pendidikan gitu. Mungkin dari situ terbukalah hati kedua orang tua kita, dan kita tetap terus mendoakan semoga dilapangkan dada kedua orang tua kita untuk mengizinkan kita mengikuti kegiatan yang dilarang sebelumnya, seperti itu, Bang. Oke. Berarti kita bisa sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang positif itu tidak pernah rugi ya kawan-kawan semuanya. Jadi kawan-kawan semuanya yang nonton video ini dari Abdia dan Meriani memberikan bukti kalau kita di Provinsi Aceh ini terbuka untuk anak-anak siapapun dia ya, mau dari Iya, Semelu, mau dari Subuh Salam. Kami pun khususnya saya di Sago ini juga mengangkat anak muda ini. Kenapa? Ini jadi catatan inspirasi. Jadi kan ini kan sebagai batu sejarah loncatan pengalaman dari kawan-kawan generasi muda sebelum dia ke titik puncak suksesnya, bahwa dia ada titik proses namanya menuju. Iya, betul. Dan sekali lagi ini kami ucapkan terima kasih kepada Zaki, Lady, maupun kita punya sangat singkat hari ini. Tapi stunting ini sangat penting. Ya, benar. Karena ini mengingat jenjang-jenjang untuk generasi emas di 2045 nanti. Nah, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Siap. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.